Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Jarangkala, mahasiswa PGSD kelas 3F. Di sini saya memaparkan materi tentang implementasi kurikulum darurat COVID-19. COVID-19 telah menjadi pandemi di dunia saat ini, tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini menyebabkan pemerintah di berbagai belahan dunia menerapkan sejumlah kebijakan baru terkait untuk memutus mata rantai virus tersebut dengan pemerintah Indonesia. Pengertian kurikulum darurat. Kurikulum darurat dalam kondisi khusus akibat terjadinya wabah virus corona merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional dengan tanpa mengurangi substansi dari kurikulum itu sendiri. Pada kurikulum tersebut dilakukan penggunaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru atau dosen dan siswa atau mahasiswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk melanjutkan di tingkat selanjutnya, sehingga peserta didik tetap dapat mendapatkan pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan di program studi yang menjadi pilihannya. Selanjutnya ada juga fakta munculnya kebijakan kurikulum darurat COVID-19. Kurikulum darurat merupakan suatu di antara pilihan yang diambil satuan pendidikan yang dilaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Peserta didik berfokus kepada kompetensi utama dan kompetensi yang menjadi syarat untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, kebijakan kurikulum darurat dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud guna adaptasi pembelajaran di masa COVID-19. Ada 3 opsi yang bisa dilihat dari satuan pendidikan dalam hal ini di sekolah, yaitu yang pertama, tetap mengacu pada kurikulum nasional, yang kedua, menggunakan kurikulum darurat, dan yang ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kurikulum darurat dirancang untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Modul pelajaran PAUD dijadikan penggunaan prinsip bermain dalam belajar. Proses pembelajaran terjadi saat anak bermain dan melakukan kegiatan sehari-hari. Sementara kebijakan ini akan menimbulkan beberapa dampak yang bisa disarankan oleh guru maupun siswa. Yang pertama, tersedia acuan kurikulum yang sederhana bagi guru. Yang kedua, beban mengajar guru berkurang. Yang ketiga, guru dapat fokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Yang keempat, siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Yang kelima, orang tua lebih mudah mendampingi anaknya belajar di rumah. Yang keenam, kesejahteraan psikososial siswa, guru, dan orang tua meningkat. Dengan adanya kurikulum darurat diharapkan dapat mempermudah proses pembelajaran di masa pandemi. Nah, selanjutnya inilah hasil wawancara saya dari implementasi kurikulum darurat COVID-19. Ya baik, jadi di sini Pak, saya mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah SDN 1 Matabulu. Nah, sekarang ini kan lagi masa pandemi COVID-19. Di SDN 1 Matabulu sekarang ini belajar daring atau luring? Di SD Matabulu sekarang ini belajar luring. Apa yang menjadi hambatan dan kesulitan dalam proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19? Nah, pembelajaran di masa pandemik di SDN 1 Matabulu yang menjadi kesulitan kami yaitu mengunjungi para siswa-siswi di rumah masing-masing. Nah, ini kunjungannya tiap hari kami bagi per kelompok, bahwa di
tiap sekolah, di tiap kelas siswanya sekitar 30 orang per kelas, sehingga mungkin wali kelasnya mengunjungi siswa itu kurang lebih 10 orang per hari. Apakah ada penerapan pembelajaran jarak jauh di sekolah? Terus bagaimana pembelajaran jarak jauh yang diterapkan di SDN 1 Matabu? Pembelajaran jarak jauh di SDN Matabu di masa pandemi ini, saya selaku kepala sekolah memberikan tugas kepada wali-wali kelas bahwa buat satu kelompok kecil di lingkungan rumah masing-masing dan dikunjungi per 2 hari selama 1 minggu, dan setelah diberikan tugas di rumah, setelah dikunjungi guru baru dievaluasi. Nah, tiap minggunya itu dikontrol anak-anak pembelajarannya. Mungkin itu yang kami lakukan, pembelajaran jarak jauh hari ini di SDN 1 Mataulu. Bagaimana penilaian yang diberikan Bapak selama sekolah luring pada masa pandemi COVID-19 ini? Nah, penilaian saya selaku kepala sekolah kepada wali-wali kelas. Nah, di sini keaktifan para seluruh wali kelas untuk memberikan pembelajaran luring kepada anak-anak, karena di daerah kita ini kan tidak ada jaringan, sehingga penilaian saya selaku kepala sekolah pada wali kelas agar keaktifan dan tanggung jawab itu selalu ada, walaupun di tengah-tengah pandemik yang mengalami di negara kita, khususnya di Kabupaten Bolang Mongondo Timur, lebih khusus di SDN 1 Matabu. Terima kasih Pak, hanya itu yang bisa saya tanyakan kepada Bapak. Ya, terima kasih. Bu, di sini saya mewawancarai Ibu. Sekarang kan lagi masa pandemi COVID-19, jadi anak-anak itu belajar di rumah. Bagaimana cara Ibu mengajarkan anak di rumah? Dalam masa pandemi COVID-19 ini, dalam 1 minggu guru 2 kali memberikan tugas kepada siswa. Dan dari tugas itulah saya mencoba menjelaskan kepada anak secara detail. Apa hambatan dan kesulitan selama Ibu mengajarkan anak di rumah? Hambatan tidak ada, tapi kesulitannya ada. Kesulitannya di situ anak tidak terlalu mengerti dengan penjelasan saya, tidak seperti yang di sekolah. Karena di rumah anak paling banyak fokus bermain. Bagaimana penilaian Ibu selama anak belajar di rumah? Kalau menurut saya, penilaian saya, alangkah baiknya anak sekolah di sekolah. Kalau di rumah anak tidak begitu fokus dengan pelajaran. Iya. Oh iya, baik Ibu, itu saja yang saya tanyakan kepada Ibu. Ya baik, jadi Adek di sini Kak wawancara. Sekarang kan lagi masa pandemi COVID-19. Adek belajar di rumah atau di sekolah? Di rumah, Kak. Apakah ada kesulitan Adek selama belajar di rumah? Ada, Kak. Kesulitan itu di mana? Kalau di rumah guru cuma bakal kasih tugas kok enak menjelaskan macam di sekolah. Adek lebih suka belajar di rumah atau di sekolah? Di sekolah, Kak. Di sekolah. Karena kalau di sekolah masih bakal pertama kalau ada tugas guru masih mau contoh, Kak. Baru kalau di rumah Adek siapa yang tunjung belajar? Mama, Kak. Oh, Mama. Oh iya Adek, itu saja Adek yang Kak ada tanya. Nah baik, itulah materi singkat dari saya tentang implementasi kurikulum darurat COVID-19. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.